Halo Bapak Andi Usmina Wijaya. Lama ya Pak kita nggak ngobrol-ngobrol seru lagi di podcast Bincang Seru. Betul. Ya karena beberapa kondisi aja ya kegiatannya kita banyak. Ya mungkin Tuhan mempertemukan pada saat ini aja. Pada hari ini ya. Oke. Kita sapa Halo Friends dulu nih Pak. Halo Friends. Halo Friends, kembali lagi di podcast Bincang Seru bersama saya Fitri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Andi Usmina Wijaya, Bapak Dekan kita. Selamat siang, Mbak Host yang paling up to date yang terkenal Mbak Fitri. Oke Mbak Fitri. Gimana kabarnya Pak Andi? Baik. Selama ini ya baik-baik saja. Memang kondisi cuaca mempengaruhi ya, kadang agak turun, kadang ya kondisinya sehat ya, ini ya baik, kita nikmati aja lah gitu ya. Imun kuat ya Pak? Ilmunya harus kuat ini, imunnya juga harus tinggi ini ya. Oke. Pak Andi, kita kali ini akan membahas terkait santet nih. Kemarin sempat rame nih membahas terkait tentang santet karena di sosial media sempat rame dibahas terkait tentang santet persantetan. Sebenarnya santet itu ada nggak sih Pak pengertian santet dalam ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan tradisional? Karena Pak Andi ini kan juga mendalami pengetahuan tradisional ya Pak. Jadi ini ya, jadi memang baru-baru ini ya, begitu ada salah satu artis ya, selebgram atau aktris ya, yang tiba-tiba meninggal dan tiba-tiba salah satu beberapa teman koleganya itu memberikan satu statement bahwa ini kena santet dari sini dan segala macam. Itu baru timbul lagi. Sebenarnya isu santet itu sudah dari lama nih ya. Ingat zamannya yang paling terkenal itu zaman Banyuwangi ya. Banyuwangi itu dukun santet itu ya, yang dihabisi sama ninja-ninja itu sampai sekarang pun masih belum bisa siapa ini yang bunuh, siapa yang ini, karena dan bagaimana proses. Nggak ini ya Pak, nggak terlihat gitu. Itu. Jadi yang menjadi menarik, jadi beberapa orang melihat bahwa santet itu satu bentuk pengetahuan yang tradisional ya. Jadi ya nggak salah juga gitu loh. Tapi kita harus memahami apakah itu termasuk pengetahuan tradisional. Ya, dalam ilmu saya ya, khusus masalah kekayaan intelektual yang bahas di situ adalah terkait dengan pengetahuan tradisional atau traditional knowledge. Ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk dikaji. Padahal pada pokoknya ya intinya sebenarnya pengetahuan tradisional itu kan satu bentuk pengetahuan itu yang dimiliki oleh satu komunitas nih ya. Ya kayak komunitas adat lah ya. Itu dia punya satu pengetahuan yang dimiliki, yang dikuasai, yang digunakan itu secara turun-temurun. Mulai dari nenek moyangnya itu sampai pada saat ini itu tetap terus diberlakukan. Dan sebenarnya juga ini yang poin penting perbedaannya. Kenapa santet itu tidak dikatakan sebagai pengetahuan tradisional menurut saya? Karena pengetahuan tradisional itu sebenarnya dia harus memiliki kegunaan, kebaikan, ya, kemanfaatan bagi komunitas itu, gitu ya. Nah, apakah santet itu memiliki kemanfaatan ini? Ini kan juga menjadi salah satu polemik juga. Merugikan. Nah, ada cenderung kata-kata bahwa santet itu dalam sisi negatif, ya kan? Karena menyakitkan. Iya. Sehingga menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri tadi disampaikan bahwa ternyata santet itu menurut saya itu bukan pengetahuan tradisional. Pengetahuan is okay, ya, tapi bukan pengetahuan tradisional yang dipahami dalam sisi kajian saya dalam hal ini kekayaan tradisional, kekayaan intelektual ini bukan. Jadi ya itu hanya sebagai ilmu pengetahuan aja lah yang dimiliki, yang cenderung pada posisi yang negatif, gitu Mbak Fitri. Dan ilmu santet nih Pak, konon katanya seiring berjalannya waktu itu juga ikut berkembang. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan aja nih yang berkembang, ilmu santet pun itu juga ikut berkembang. Betul. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu ya, sepanjang saya pahami ya, santet itu ternyata dalam satu buku kajian namanya Mystery of Santet itu ya, itu disampaikan kata-kata santet itu berasal dari kata mesisan bentet atau mesisan kelet. Jadi akhirnya dikatakan dari bahasa Jawa kan, mesisan bentet artinya pecah, rusak, ya kan? Atau mesisan kelet, rapet. Nah, apa itu Pak?
kelet tahu kelet kan? Nah itu rapet. Nah ini kata-kata mesisan bentet dan mesisan kelet ini kalau disingkat namanya santet. Oh, mesisan bentet. Mesisan bentet itu pecah, mati dan segala macam. Itu satu bentuk penerapan implikasinya. Jadi kalau misalnya santet itu membunuh, santet itu memisahkan, santet itu mesisan bentet. Itu meretakkan itu santet juga. Atau misalnya kelet ya merapatkan itu misalnya ya pengasihan dan segala macam itu merupakan salah satu istilah yang disampaikan di Jawa. Santet itu ternyata tidak dikenal di Jawa dan tidak dikenal di Indonesia doang ya. Kalau kita melihat ya ilmu-ilmu yang model-model santet itu di luar tuh ada tuh ternyata di luar negeri itu. Yang paling terkenal tuh voodoo ya di Afrika. Pas nanti tahu lah itu voodoo itu hampir sama nih, ada modelnya perantaranya boneka terus nah, orang yang dimantrai di boneka itu wah kesakitan dan segala macam itu santet Mbak. Kira-kira santet itu. Kalau hukum nih Pak, ngomongin hukum, kalau hukum karma atau hukum dari Tuhan kan pasti ada ya Pak ya. Pasti ada untuk orang yang menyantet nantinya. Nah terkait tentang hukum di dunianya nih Pak, ada nggak sih Pak peraturan terkait tentang santet itu sendiri? Ya betul, ini menarik juga. Beberapa ahli pidana itu cenderung dahulu waktu pembuatan kitab undang-undang hukum pidana itu mengatakan masukkan dong santet dalam satu rumusan itu kan. Kita akan mencoba membuat RKUHP pidana yang baru yang bukan ya bukan peninggalan dari Belanda nih ya kan, dari orang dari yang kita punya kita. Nah salah satunya dikatakan bisa nggak santet dimasukkan, ini pro dan kontra ini ya. Memang santet itu sebenarnya tindak pidana yang kasat mata, tidak kasat mata, nggak kelihatan. Tiba-tiba mak betuntuk ada ya, ada orang misalnya mutah darah, itu efeknya kan. Ada misalnya kejang-kejang, tidak bisa bernapas, di tubuhnya itu ada paku, ya kan, yang berkarat gitu ya. Ada misalnya silet, ya kan. Kadang-kadang juga ada iPhone ya 25 gitu ya, ada kulkas gitu ya. Itu ya ini cok aja ya. Nah ini yang menjadi salah satu kebingungan, ini bagaimana pembuktiannya kalau misalnya dalam posisi mau dimasukkan di kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang sekarang sudah dicop ini. Nah kalau melihat kita dari santet ya, apakah bisa ditarik atau dijadikan satu bentuk tindak pidana, kita harus melihat dalam bentuk satu asas legalitasnya. Apakah santet itu masuk dalam peraturan perundang-undang itu dulu, ya kan? Apakah santet itu bisa dikatakan satu tindak pidana saat kita melihat bahwa santet itu ada aturannya. Kalau sudah tindak pidana itu kan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Aturannya ada enggak? Kalau aturannya ada berarti dia melanggar gitu ya. Nah, sejauh ini saya juga baru baca nih di kitab undang-undang hukum pidana yang baru 2023 yang sudah disahkan itu ternyata ada walaupun tidak secara jelas mengatakan itu santet, tetapi lebih cenderung mengatakan itu sebuah ilmu goib, ilmu hitam ya Pak. Ilmu hitam, ilmu goib. Itu yang kira-kira ditulis di dalam ini undang-undang ini ya. Jadi ada pasal berapa ya? 252 kalau tidak salah. Seingat saya 252. Saya bacanya dulu. Ini karena kalau bacanya harus jelas juga nih ya. Pasal ilmu goib ya Pak. Pasal ilmu goib. Ilmu hitam, ilmu goib ya. Pasal ilmu goib begini. Ilmu gaib pasal 252. Oh ya ini. Nah ini ada pasal 252 itu salah satunya adalah terkait dengan penawaran melakukan tindak pidana di situ ya, di pasal 252. Oke. Gitu Mbak, kira-kira demikian. Orang yang memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya kayak misalnya susu nih Pak, kan pelet gitu ya. Misalnya orang itu ingin disukai dengan seseorang gitu, dia menggunakan pelet memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, itu masuk tindak pidana ilmu hitam itu tadi juga nggak sih Pak? Ini menarik ya, karena kita itu harus jelas dulu, gitu kan, asas kata saya sampaikan tadi asas legalitas, dan dalam proses itu dalam KUHP itu kan harus jelas, gitu. Dalam membuat
satu bentuk pelaporan, satu bentuk laporan kepada pidana, tidak kepada kepolisian atau yang berwajib, itu harus jelas alat buktinya apa, gitu kan? Kalau kita lihat memang dalam alat bukti menurut kitab undang-undang kitab KUHP ya, kitab hukum acara ya, pidana, itu alat buktinya kan ada beberapa macam nih, keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan? Terus kemudian surat dan sebagainya. Nah, yang dia jadikan bukti apa? Untuk memasukkan bahwa ini ada susu nih di sini lah. Maksudnya kan apakah ada pengakuan dari seseorang ya bahwa aku milat kamu loh ya. Nah, kan aku nyaret kamu loh ya. Nah, kalau itu seperti itu berarti sudah ada pengakuan. Itu bisa, menurut saya itu bisa. Berarti ada satu bentuk pengakuan dari pelaku, itu bisa dijadikan sebagai bukti. Tetapi kalau nggak ada, nggak bisa ya, kan susah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah susu itu bisa jadikan satu bentuk aduan ya kan, untuk dilaporkan. Kan merugikan orang yang dipengaruhi itu tadi ya, Pak. Susu itu kan posisinya dia tidak merugikan nih. Dia menguntungkan dia lah. Menguntungkan dia dan merugikan orang yang dipelet. Kan orang lain akhirnya, orang lain. Yang laporan orang lain bukan dia. Jadi masalahnya dari sisi dia. Ya kan nggak mungkin kalau saya dapat punya susu, misalnya Mbak Fitri punya susu kan nggak mungkin laporan. Kecuali kalau saya, waduh saya dipelet sih sama ini. Nah ini beda lagi. Kenapa dipelet ya? Karena dimorotin dan segala macam gitu loh. Itu kan menurut saya seperti itu, Mbak. Yang penting artinya apa? Kalau mau menuduh seseorang harus ada bukti. Harus ada bukti ya, minimal Pak? 2 untuk jadi satu bukti, alat bukti. Kemarin itu kan si salah satu artis yang katanya disantet itu kan dia sempat bercerita nih Pak di sosial medianya dia bahwasanya dia itu disantet karena waktu melakukan pemeriksaan, dia waktu ronsen itu dia menemukan sesuatu nih di tulang ekornya gitu Pak, dan katanya kalau dia disantet itu dia dimimpiin siapa yang nyantet di dalam mimpi beberapa kali gitu loh Pak, keluarganya yang dimimpiin, suaminya itu juga ikut dimimpiin. Nah itu bisa nggak sih Pak dijadikan bukti aduan ke polisi gitu? Ini akhirnya lucu juga kan kalau kita ngomong masalah normatif ya kan, hukum ya kan sudah jelas bahwa untuk menjadi alat bukti itu kan saya sebutkan tadi ya, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan, terus kemudian alat bukti surat dan sebagainya. Nah kalau misalnya saya diimpin, buktinya bagaimana? Kalau dia ngomong dia diimpin, saya ngimpi nih, kayaknya di sana sama Mbak Fitri. Gitu, kira-kira Mbak Fitri yakin nggak saya ngimpi itu? Kan buktinya mana? Saya ngimpi, lah kan? Nggak terlihat mimpinya. Orang akan melihat mimpinya gimana gitu. Itu yang menjadi susah. Jadi alat pembuktian itu yang menjadi susah dalam santet. Memang santet itu satu bentuk hal yang butuh penyidikan yang ekstra ya. Artinya gini, butuh perhatian yang lebih lah. Tidak hanya sekedar melihat ini. Nah, memang dalam undang-undang KUHP ini ya, yang baru ini tidak menuju kepada pelaku sebenarnya. Oke, dia tidak menuju kepada pelakunya, tetapi siapa yang menawarkan. Jadi kalau kita baca ya dalam Undang-Undang pasal 252 itu disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan diri, mempunyai kekuatan gaib. Misalnya saya nih, Bit, aku punya kekuatan gaib nih. Menyatakan diri sendiri. Saya ngomong gitu ya. Terus memberikan harapan, menawarkan. Kamu mangkel ya misalnya sama Kaidir, Kaidir mangkel, Kaidir mau tak buat Kaidir tidak bisa ngomong 1 bulan misalnya, atau petot lambenya 1 bulan gitu. Nah ini saya menawarkan nih ya, atau karena memberikan bantuan jasa, karena perbuatan dapat menimbulkan penyakit nih, tak buat misalnya panuan Kaidir misalnya ya, itu bisa ya ini misalnya itu, atau kematian, atau cacat mental pendertaan, nah, misalnya seperti itu, Kaidirnya dibuat seperti itu, ya itu berapa dipidana? Ya paling lama 1 tahun, ya kan? 1 tahun atau 6 bulan paling lama atau denda. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah orang itu menawarkan untuk memberikan jasanya, tapi dengan membentuk imbalan. Nah, itulah yang dikenakan menjadi dalam pasal 252 ini.
bukan orangnya sebenarnya. Ini sebenarnya bukan untuk berarti orang yang disantet. Betul gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Dan dia melindungi aja sebenarnya itu dari perbuatan-perbuatan yang kalau terjadi pengadilan rakyat kan susah. Itu karena melihat sebenarnya begini, sebelum undang-undang ini ada, di undang-undang sebelumnya pasal-pasal tentang ini tidak jelas, tidak kuat, sehingga berpikirnya rakyat, masyarakat nih melihat apa santet itu nggak ada sanksinya, wes langsung dengan pengadilan rakyat dikepui lah, padahal belum tentu dia gitu loh, karena memang santet itu tidak kelihatan loh. Meskipun berdasarkan keterangan paranormal apalagi itu juga paranormal nggak bisa ya. Malah paranormal bisa dikenakan sanksi pencemaran nama baik. Kan menuduh saya. Belum tentu. Padahal saya nggak ngapa-ngapa loh. Saya dukun bayi kok cuma itu kira-kira demikian gitu. Berarti belum bisa ya Pak ya kalau misalnya kita harus jelas mengadu. Betul, harus jelas dulu. Harus jelas dulu, minimal ada rekaman lah seseorang yang. Ya minimal gimana ya orang saksi yang melihat ya Pak. Ya saksinya dia harus tahu. Sekarang begini, saya misalnya bawa boneka nih, saya tulisi Pipit, ya apa kaidir gitu ya, bonekanya tak wajahi gitu ya, terus tak jos, yakin bahwa saya jojos ini untuk kaidir yang kamu pegel tadi. Enggak juga kan, belum tentu. Gitu. Kok ternyata tiba-tiba kaidir kena sakit panu misalnya, ya kan? Apakah itu hasil dari ini? Ternyata kaidir tidak mandi, misalnya 2 bulan tidak mandi, kan misalnya seperti itu. Ini misalnya aja. Karena kebetulan ya Pak. Kebetulan itu seperti itu. Ya, jadi belum pastilah, belum tentu. Kecuali kalau misalnya dia ngaku saya punya. Itu pun kalau misalnya keterangan ahlinya juga ahli yang paham tentang persantetan, perdukunan, normal. Waduh. Harus tahu ilmu pastinya ya Pak. Oh iya bener. Bukan hanya paranormal aja. Apalagi kalau ilmu yang kasat mata itu sudah nututi sudah itu hakimnya mungkin juga harus tahu juga ya, memilih majelis hakim harus majelis hakim yang tahu paranormal juga ya, sudah tahu di Terawang gitu ya, itu menarik sebenarnya itu. Ini karena seperti ini. Karena kan biasanya itu Pak minta dilihatkan ke paranormal, kemudian ya, itu sering kali lah. Anak-anak indigo. Ya, nah saya kan juga anak indigo, oke lah dia tahu. Tapi saya kadang-kadang bener nggak ya? Iya gitu loh, nangis itu kenapa? Kadang-kadang nangis, ada apa? Ternyata dia nggak makan 2 hari kan juga itu juga itu. Apalagi katanya saat ini ilmu santet itu berkembang, bisa jadi penyakit medis katanya. Nah, bisa penyakit medis kadang-kadang juga didiagnosa medis nggak ada. Awalnya nggak ada apa-apa, terus kemudian ketika di rumah sakit menjadi sehat, ada penyakitnya apa, kanker atau apa yang menyebabkan dirinya nanti meninggal. Nah, tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia disantet? Itu susahnya di situ santet itu. Soalnya ada rekaman medisnya ya Pak. Ada rekam medisnya dan segala macam gitu loh. Itu yang makanya Indonesia itu suatu hal yang kompleks. Dari yang baik sampai yang ya kurang baik kamu jahat gitu ya. Jadi yang posisi yang yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Karena memang begitu adanya. Percaya nggak percaya tapi itu buktinya. Ini yang menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk sampai sejauh mana sih hukum bisa masuk ke ranah itu. Percaya nggak percaya sihir itu ada ya Pak? Betul itu percaya nggak percaya tapi ada itu. Nah ini ya. Buktinya ada ilmu sihir tapi nggak bisa dibuktikan secara kasat mata ya Pak? Susahnya di situ, itu yang paling disusahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Terakhir nih Pak, closing statement untuk Law Friends hari ini. Oke, Law Friends, yang namanya hukum akan selalu berkembang. Hukum tidak bisa jalan di tempat. Hukum akan mengikuti segala perkembangan yang ada. Jadi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum terutama, maka kita harus bisa untuk melihat sampai sejauh mana hukum itu bisa berkembang dan bisa menyelesaikan permasalahan. Termasuk salah satunya adalah tugas kita menyelesaikan permasalahan tindak pidana santet. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Law Friend. Kira-kira demikian Mbak Fitri. Terima kasih banyak Pak Andi. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di podcast Bincang Seru dengan tema yang lain. Terima kasih Law Friend sudah menonton podcast kali ini. Bye-bye. Bye.